dengan saya Ivan. Di channel ini kita akan membahas seputar CPNS. Saya mungkin ingin sharing tentang CPNS dan mungkin sharing ini bisa berguna buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi PNS. Apalagi di 2021 pemerintah rencananya akan membuka lowongan CPNS. Apa saja yang mau kita bahas? Lanjutkan. Oke, teman-teman, sampai saat ini pekerjaan PNS masih menjadi salah satu pekerjaan yang diminati atau mungkin difavoritkan di Indonesia karena faktor faktor kepastian. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah peminat untuk tes CPNS bukannya semakin menurun tapi semakin tinggi. Tapi tidak semua orang juga ingin jadi PNS. Mungkin saja mereka lebih menginginkan atau lebih suka untuk masuk ke sektor-sektor swasta yang kalau dihitung dari segi pendapatan bisa jadi lebih tinggi daripada PNS. Nah, itu pilihan hidup. Teman-teman ingin jadi PNS atau teman-teman ingin jadi wirausaha, itu semuanya pilihan. Tapi yang jelas semua harus kita upayakan kan, tidak mengalir begitu aja. Nah, kalau saya boleh bilang, sebenarnya tidak semua orang yang diterima atau lolos tes CPNS itu orang yang pandai atau orang yang pintar secara akademis. Oleh karenanya, teman-teman yang mungkin secara prestasi di kampus nggak terlalu bagus, ya nggak perlu merasa minder untuk berkompetisi dengan orang-orang yang lain, karena kesempatan untuk diterima itu masih luas. Tetapi teman-teman harus menggunakan beberapa pola pikir. Kalau saya bilang ini cara goblok gitu masuk jadi CPNS. Apa itu? Oke, yang pertama itu begini ya teman-teman. Kebanyakan orang yang masuk untuk daftar CPNS itu mereka berpikir bahwa mereka mencari formasi yang paling sesuai dengan jurusan mereka. Biasanya itu paling sesuai, artinya kalau dia bukan yang paling dia sukai gitu ya. Padahal nggak gitu juga kalau mau pakai cara goblok tadi. Karena kalau teman-teman mencari sesuatu yang paling disukai, itu nanti akan bertabrakan dengan teman-teman lain yang juga menyukai hal yang sama. Maka teman-teman harus yang menjadi patokan utama untuk masuk tes CPNS itu adalah jangan sampai salah memilih formasi. Nah, oke, saya jelaskan, kita sharing ya ini ya. Misalnya begini, teman-teman melihat bahwa kita bicara fair ya, kalau mereka yang diterima PNS di kementerian itu biasanya memiliki gaji yang lebih, ya tunjangannya sebenarnya yang lebih tinggi daripada PNS di daerah misalnya. Tetapi dengan model hal itu, dengan latar belakang itu pula, banyak orang yang akhirnya mendaftar ke sana, sehingga persaingan di kementerian itu biasanya jauh lebih besar daripada persaingan di daerah. Satu, kalau teman-teman tidak yakin dengan kemampuan teman-teman, artinya teman-teman bukan orang nomor satu dalam sejarah kehidupan teman-teman untuk bisa masuk ke sana, ke kementerian, teman-teman akan bersaing dengan orang-orang terbaik dari seluruh Indonesia, maka peluang teman-teman untuk diterima juga akan semakin
lebih kecil. Yang kedua, teman-teman mungkin mencari tes CPNS di daerah, tetapi daerah yang kira-kira nyaman atau gajinya besar. Itu juga jadi challenge juga. Kenapa? Karena orang akan mikir daerah itu menjadi daerah yang paling favorit, kayak misalnya Jakarta, DKI Jakarta di provinsi, atau di provinsi DIY, orang berbondong-bondong ke sana. Kalau teman-teman memaksakan untuk tetap bertarung dalam perebutan satu kursi atau dua kursi di formasi itu, di sana teman-teman juga akan mendapatkan nilai probabilitas yang lebih rendah untuk bisa diterima, ya enggak? Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah teman-teman cari satu daerah yang peminatnya tidak terlalu besar. Ini kalau teman-teman memang pengen banget dari CPNS ya, Indonesia Timur bisa jadi pilihan. Atau kalau di Jawa, cari tempat-tempat yang nggak favorit untuk didaftarin gitu. Ya itu nanti bisa dilihat dari track record dari tahun-tahun sebelumnya. Berapa sih jumlah pendaftar, berapa jumlah formasi, jumlah pendaftar di satu daerah, itu bisa dilihat nanti datanya biasanya. Kemudian kalau sudah menentukan daerah yang tidak terlalu favorit, teman-teman upayakan untuk mencari formasi yang tidak membutuhkan hanya satu orang saja. Jadi teman-teman cari yang diterima itu di formasi itu 2 atau 3. Kenapa begitu? Karena kita sedang berusaha untuk diterima. Dan semua orang punya pikiran yang sama. Kalau teman-teman belajar, semua orang belajar. Kalau teman-teman mencari trik-trik lainnya, semua orang mencari itu. Tapi pilihan ini, formasi apa dan di mana teman-teman mau mendaftar, itu jadi kunci. Sekalipun teman-teman belajar dengan keras, tetapi kalau track record atau perjalanan hidup teman-teman di kampus dan sebagainya ternyata tidak terlalu, dulu bukan orang yang selalu pertama, teman-teman akan bisa kesulitan untuk mencapai goal untuk diterima sebagai CPNS. Jadi pilihannya mau jadi CPNS yang bagaimana? Ya, tadi itu pilihan teman-teman, bukan orang lain yang menentukan. Oke. Yang kedua, ini mungkin sedikit, ini sharing ya. Saya 2 kali gagal di tes CPNS. Yang pertama saat itu kalau nggak salah 2013 atau 2014. Saya waktu itu daftar di DIY, di provinsi, CPNS provinsi DIY. Waktu itu tidak ada pengalaman karena baru pertama kali. Saya daftar, waktu itu penyerahan berkas juga belum online, berkas dibawa langsung, semua perlengkapan, masukkan stok form dan sebagainya, antrinya panjang, verifikasi dan sebagainya, lalu tes. Dan apa yang jadi? Langsung tidak lolos. Kenapa? Karena ternyata peminat di DIY itu banyak sekali itu. Apalagi DIY itu kan gudangnya kampus-kampus besar dengan orang-orang yang pandai ada di sana, dan mereka mungkin ya sudah nyaman di Jogja, pengen kembali ke Jogja, akhirnya menumpuk, bukan peminatnya sangat banyak, gagal. Oke. Setelah itu saya ingat saya tidak ada bukaan untuk CPNS daerah karena saya memang sengaja untuk cari yang daerah, bukan yang kementerian, karena konsekuensi kalau di kementerian itu kan siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, atau biasanya formasinya ya
ya di seluruh Indonesia. Saya masih senang kalau sekitar Jawa Tengah DIY lah. Yang kedua, saya coba ikut tes CPNS di 2018. Waktu itu saya ambil di CPNS Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah yang diambil hanya satu waktu itu, karena saya pikir wah ini yang sesuai. Waktu itu masih ada idealisme, wah ini humas, aku pernah tahu humas, ini cocok dengan saya cocok dengan itu maksudnya. Akhirnya tesnya waktu itu di Semarang, langsung gak lolos juga karena ternyata peminatnya juga banyak sekali. Dan di 2018 itu tesnya memang standar soalnya konon katanya lebih sulit katanya, sehingga di saringan awal waktu seleksi kemampuan dasar itu sudah banyak yang nggak masuk untuk lanjut ke seleksi kemampuan bidang. Saya termasuk yang langsung terhempas di seleksi kemampuan dasar. Akhirnya saat ada bukaan di 2019, karena waktu itu fokusnya adalah ingin jadi CPNS, saya nggak milih daerah yang banyak-banyak. Yang saya cari adalah formasi saya sesuai jurusan saya. Nah bener aja, setelah ikut tes, alhamdulillah masuk saringan pertama. Dan waktu itu memang di formasi saya itu yang dibutuhkan ada 2, bukan 1. Ini kalau 1 saya menghindari karena pengalaman di 2000 di DIY, Provinsi DIY dan di Provinsi Jateng itu kan formasi yang diperlukan itu hanya 1 orang CPNS diterima. Saya nggak ambil itu, saya ambil yang 2. Nah benar saja, di SKD saya nomor 1, lalu di SKB saya nomor 2. Nah hasil akhirnya setelah dijumlah saya ranking 2. Kalau saja seandainya waktu itu saya mencari formasi yang hanya diperlukan 1 formasi, saya nggak lolos. Tapi alhamdulillah akhirnya lolos. Jadi ini sebenarnya ini strategi sebenarnya, strategi agar kita tidak sia-sia saat mengikuti tes ini. Tapi sekali lagi teman-teman juga harus persiapan untuk mengikuti tes CPNS itu. Selain belajar, mindset juga harus disiapkan. Oke, mungkin ini dulu yang mau saya share kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, membuka wawasan. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like, share, atau komen. Mungkin komennya nanti bisa kita bahas, pertanyaan apa yang bisa kita bahas bersama. Semoga kita bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.